Astagfirullahaladzim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Mansur yang telah melantunkan Al-Quran. Semoga bagi beliau yang membacanya dan juga kita yang mendengarkan, semoga mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus mewakili Takmir Masjid Babul Ilim, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Husin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, cucu Nabi Muhammad SAW, terkhusus tamu kita bersama Al-Habib Umar bin Saleh As-Saqqaf dari Solo, Jawa Tengah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan safari dakwahnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus guru kita bersama, pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Nurul Hasani Abuya Kiai Haji Badri Rafi'i. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, waktunya barakah, anak-anaknya, santri-santrinya dijadikan santri, anak-anak yang soleh-solehah, membanggakan beliau, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa juga salam hormat kami kepada aparatur pemerintah dari camat, lurah, Kapolsek dan Ramil yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum semua. Mudah-mudahan antum semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat Teluk Batang khususnya dan Kayong Utara pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam hormat ta'zim kami juga kepada Takmir Masjid Babul Mu'minin, begitu juga kepada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena mereka, acara yang kita lakukan pada malam hari ini tidak akan terselenggara. Kita doakan apa yang diberikan dari harta, dari tenaga, pikiran, semuanya dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mengucapkan terima kasih dan maaf, izinkan kami menyampaikan sedikit cerita
tentang bagaimana manfaat bagi orang-orang yang bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tentu kita tahu semua bahwasanya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, salah satu tanda sayang kita kepada Nabi Muhammad, salah satu inginnya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jadi ada cerita tentang orang-orang yang bahagia dengan menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini cerita bukan terjadi terhadap orang-orang Muslim. Cerita ini terjadi kepada penentang Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab itu adalah seorang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Beliau paman Nabi. Abu Lahab ini paman Nabi. Tapi dia tidak senang dengan Nabi. Dia tidak senang dengan Rasul SAW semenjak Rasul mengatakan bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Semenjak beliau membawa agama Islam. Jadi ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian disampaikan berita kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya saudaranya yang bernama Abdullah, iparnya yang bernama Aminah itu melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Lahab ini gembira, Abu Lahab senang, bahagia. Saking bahagianya dia memerdekakan budak perempuannya. Sebab kegembiraan dia terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini diberikan keistimewaan, satu keistimewaan. Dia ini matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan musyrik, matinya dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah min dzalik. Jadi setiap saat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di malam Senin. Sebab bahagianya dia terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kenikmatan di malam Senin. Dari jarinya itu keluar air. Dari jarinya keluar air, dia hisap, dia minum air tersebut setiap malam Senin karena gembiranya dia dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran, bisa jadikan ibrah. Bagaimana seseorang yang kafir, seseorang yang musyrik mendapatkan kenikmatan setiap malam Senin, diselamatkan dari azab, dikasih air dari jari jemarinya, keluar air, dia minum dari jari jemari tersebut. Bagaimana andai kata orang yang muslim, orang yang setiap tahunnya, setiap datang hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dia bergembira dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam syair, idza jaa hada kafiran, idza kana hada kafiran, jaa damuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kata syair dikatakan, jika ada orang yang namanya Abu Lahab, sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya dia celaka. Di dalam ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahim muqallada, hatta annahu yawman isnaini daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmad. Diringankan siksaannya setiap hari Senin karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhidan. Terus bagaimana kiranya jika yang bergembira adalah seorang muslim, seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid? Tentunya mereka akan selamat, mereka akan diberikan kebahagiaan, mereka akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kegembiraan tersebut, mendapatkan kebahagiaan tersebut, dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak ingin panjang lebar. Kami di sini mewakili panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mewakili Masjid Babul Mukminin, ingin mewakili takmir Masjid Babul Mukminin, ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran antum semua, atas sumbangsih dari antum semua, baik berupa harta benda, baik berupa tenaga, baik berupa pikiran. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bekal, menjadi sebab bahagianya antum nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, karena kalau bukan karena bantuan-bantuan yang antum berikan, kalau bukan karena kedatangan antum ke dalam acara ini untuk memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka acara ini tidak akan mewah, acara ini tidak akan megah, dan acara ini tidak akan terlaksana. Jadi berkat antum semua hadir di sini membuktikan bahwasanya kita semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka acara terlaksana dengan sangat ramai, dengan sangat bahagia, walaupun mohon maaf, walaupun tempatnya panas, kita semua sama-sama berkeringat, tapi jangan bimbang, jangan ragu. Insya Allah panasnya kita di sini akan menjadi sebab diringankannya kita nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat sebabnya panas di sini, kita nanti di akhirat tidak panas lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kami atas nama panitia sekaligus pengurus Masjid Babul Mukminin mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam acara yang terlaksana pada malam hari ini didapat banyak kekurangan, karena kita tahu semua bahwasanya manusia ini tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari dosa. Maka kami selaku panitia sekaligus takmir Masjid Babul Mukminin mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat kita, yaitu Ustadz Haji Manusia yang telah menyampaikan sambutannya. Kini tiba saatnya kita mendengarkan Maulid Hasanah mengenai cerita Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Umar bin Saleh Assegaf. Dan sebelum beliau menyampaikan tausiah agamanya, kami himbau sekali lagi kepada anak-anak, adik-adik, diharap dan dimohon dengan hormat dan sangat agar dapat tenang di saat Al-Habib menyampaikan ceramah-ceramahnya mengenai nasihat-nasihat tentang kita, supaya agar dapat nanti pulang ke rumah kita mendapat bekal, yaitu bekal ilmu. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah.
Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang taat kepada Allah dan menuntun diri kita untuk berada di tempat yang dapat membawa keselamatan kepada diri kita semua, yakni rumah Allah, masjid. Perlu diketahui, ketika kita ini dihadapkan kepada satu yang harus kita lakukan, bahwasanya sesuatu tersebut wajib kita wujudkan bagi diri kita semua ataupun keluarga kita semua. Pastinya tidak ada seorang pun di antara diri kita yang menginginkan menjadi orang yang rugi. Betul apa tidak? Kerugian yang datang kepada kita ini tentunya kita jangan gampang untuk menyalahkan kepada orang lain. Ketika kita ini sudah berikrar sebagai orang yang memeluk agama Islam, maka kita harus siap menjadi orang Islam dan harus siap mematuhi dari apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai orang Islam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu terbangun atas 5 perkara, dan di antara kita baik dari tingkatan anak-anak ataupun dewasa pun sudah mengenal 5 perkara tersebut yang disebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam ini menjadi tegaknya Islam kita. Ketika kita ini berikrar menjadi orang yang memeluk agama Islam, mau tidak mau 5 perkara tersebut harus kita laksanakan. Sebagaimana perbandingan ketika kita ini melihat bangunan masjid. Masjid ini butuh kepada fondasi, masjid ini butuh kepada semen, masjid ini butuh kepada bahan-bahan yang menjadi tegaknya masjid ini. Dan masjid ini ketika sudah tegak, maka perlu kita manfaatkan dengan diistilahkan memakmurkan masjid. Islam begitu juga. Ketika kita ini mau untuk mengakui saya adalah orang yang beragama Islam, tidak mau bersyahadat, tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau menunaikan puasa di bulan Ramadan, tidak mau untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Yang kelima, semoga ditakdirkan semua, apa? Tidak mau untuk naik haji, dan semoga kita ditakdirkan untuk naik haji semua. Amin. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Masing-masing rukun yang 5 tersebut wajib kita laksanakan. Meskipun berulang-ulang para asatidz, berulang-ulang para ulama mengingatkan tentang adanya rukun Islam tersebut kepada kita semua, kita tetap tidak bosan-bosannya mendengarkan daripada apa yang menjadi kewajiban sebagai orang Islam. Kita duduk di sini adalah kompak dan serempak merayakan hari lahir daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nabi Muhammad adalah pemimpin kita. Perlu diketahui bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Disebutkan di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kita hidup di dunia berkahnya Nabi Muhammad. Kita mendapatkan kenikmatan di dunia ini karena Nabi Muhammad.
kita ini enak menjalankan ajaran-ajaran aturan Islam itu karena Nabi Muhammad. Oleh sebab itu bergembira kita pada saat kelahirannya Nabi Muhammad. Ini adalah modal kita untuk selalu senang di dalam perayaan kelahirannya Nabi Muhammad. Perlu diketahui, Nabi Muhammad dirayakan bukan wafatnya, tapi hari kelahirannya. Ada sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad dirayakan hari kelahirannya, bukan hari wafatnya. Yang di kalangan orang umum, hari wafatnya seseorang yang dirayakan disebut haul. Nabi Muhammad tidak dirayakan hari kelahirannya, tapi yang dirayakan adalah hari wafatnya, tapi yang dirayakan adalah hari kelahirannya. Karena apa? Nabi Muhammad itu sudah membuktikan diri menjadi orang yang sempurna mulai kecil, dan Allah juga menjaganya. Oleh sebab itu kelahiran Nabi Muhammad ini, sebagian ulama mengatakan seandainya tidak ada Nabi Muhammad, bahkan di dalam satu kitab yang bernama Daqaiqul Ahbar itu diceritakan malaikat pun itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Besar pengaruhnya Nabi Muhammad bagi kita, dan tidak sepantasnya kita ini susah bahkan merasa terpaksa di dalam merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Tadi sudah diceritakan orang kafir yang hanya senang atas kelahirannya Nabi Muhammad diringankan siksaannya oleh Allah diakibatkan senang saja. Apalagi kita yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan yang melaksanakan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jangan khawatir, kita akan mendapatkan balasan yang lebih, bahkan itu membawa kita selamat sampai akhir. Suatu saat Nabi Muhammad ini mencucurkan air mata di hadapannya para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang engkau tangisi wahai Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Faqala istaqatu ahbabi." Saya rindu kepada kekasih-kekasihku, kata Nabi Muhammad. "Awalasna ahbabak ya Rasulullah?" Apakah saya ini bukan kekasihmu wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? "Lastum ashabi." Kamu adalah sahabatku. Kekasihku adalah mereka lam ya'tu min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengikuti zamanku, tidak hidup dengan zamanku, akan tetapi mereka itu percaya, beriman kepadaku, bahkan tidak pernah melihatku sedikit pun, mereka beriman kepadaku. Itulah kekasih-kekasihku. Syukur alhamdulillah kita tergolong orang yang memang umat datangnya akhir daripada umat-umat terdahulu. Kita ingat bahwasanya ada satu kejadian yang mana kita ini sudah mengenalnya, yang namanya istri daripada Nabi Lut itu adalah istri Nabi. Yang namanya istri daripada Raja Fir'aun itu adalah orang yang hidup di kalangannya orang yang tidak beriman. Akan tetapi ketika melihat kejadian daripada istri Nabi Lut menjadi orang yang tersesat, meskipun dia itu hidup bersama Nabi Lut. Istri Raja Fir'aun hidup dengan Raja Fir'aun yang kejam, akan tetapi Allah menghidupkan imannya sehingga dia itu mati dalam keadaan selamat. Ini menjadi dilema bagi kita ketika kita ini
ada satu keadaan yang memaksa kita untuk mendidik anak kita agar supaya selamat, agar supaya mengikuti jalan-jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, semangatlah kita, meskipun kita minim daripada ilmu, kita berusaha menuntun keluarga kita ke arah yang baik. Paling tidak kenalkan kepada tempat ibadah, kenalkan kepada tempat-tempat yang bisa membawa keselamatan kepada anak kita. Itu merupakan cara-cara yang terbaik bagi kita. Kita dirindukan oleh Rasulullah karena kita sampai disebut sebagai kekasihnya Rasulullah. Kita memang tidak satu zaman dengan Rasulullah, kita tidak pernah melihat kepada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah masih cinta kepada kita. Bahkan kita disebut sebagai kekasihnya Rasulullah. Jadi Islam ini terbangun atas 5 perkara, yang membawa adalah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita teledor dengan 5 perkara tersebut. Kemudian ada istilah, saya bersyahadat hanya 1 kali dalam hidup saya, yakni ketika ikrar untuk menikahi anak orang lain. Jangan. Bahkan di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan bahwasanya waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Sungguh banyak zaman-zaman akhir, saat-saat ini mereka itu gampang untuk berucap, sehingga ucapannya itu tidak terasa, mengeluarkan dirinya sendiri dari Islam. Hati-hati, jangan sampai dijadikan tren atau momen bagi kita, seakan-akan kita ini niat bergurau bersama temannya dengan mengatakan sholat ini tidak wajib. Jangan sampai terjadi, saya ini ingin bergurau saja, tidak ada niatan ingin sengaja mengucapkan hal tersebut. Jangan sampai terjadi. Hati-hati, syahadat kita ini harus betul-betul seringlah kita ini memperbaharui syahadat kita. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, barang siapa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika duduk, saat ini kita duduk di Masjid Babul Mukminin, duduk di sini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Imam Ghazali, dikatakan bahwasanya 2 kalimat syahadat daripada yang kita ucapkan tersebut itu dirupakan seperti burung hijau yang terbang kemudian menempel kepada dinding masjid, menempel kepada tiang-tiang masjid, kemudian menempel kepada dinding-dinding yang ada di sekitar masjid ini. Ketahuilah bahwasanya dinding yang ada di sekitar kita ini, akibat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan menjadi saksi baik bagi kita. Apalagi kita tergolong bukan cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi juga tergolong orang yang memakmurkan beribadah di masjid ini, duduk sambil merayakan Maulid Nabi sambil kita niatin nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pahala mulai awal duduk sudah tercatat sebagai orang yang iktikaf di masjid, sudah tercatat. Oleh sebab itu jangan enggan-enggan kita ini menyadari apa yang kita lakukan. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa di antara kita mengenal kepada dirinya, mengenal kepada tingkah lakunya, mengenal kepada ucapannya, sehingga ucapan dan perbuatannya selalu kita koreksi oleh pribadi diri kita. Disitulah kita ini akan nampak bahwasanya kita semua adalah makhluk lemah. Yang kuat siapa? Yang kuat adalah Allah. Fa idza arafa ajza nafsi,
fala ya'tamid ala nafsihi. Apabila di antara kita ini mengenal bahwasanya diri kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan yang maha kuat, yakni Allah, maka jangankan kita lalai untuk selalu mengingat kepada Allah, sedikit pun jangan sampai terjadi untuk lalai mengingat Allah. Kita semua adalah makhluk yang lemah, Allah lah yang maha perkasa, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah mendatangi rumahnya Siti Aisyah. Kemudian pada saat malam sudah tiba, Siti Aisyah dalam keadaan tidur. Nabi Muhammad SAW terbangun dari tidurnya, kemudian mengambil wudhu, kemudian beribadah. Suatu saat Siti Aisyah ini tidak terasa terbangun daripada menyaksikan Nabi Muhammad dalam keadaan ibadah. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, apa yang kau butuhkan dengan ibadah engkau? Engkau adalah makhluk yang sudah diampuni dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Engkau orang yang dijamin surga oleh Allah. Apakah tidak cukup dengan keadaan-keadaan itu? Jawabannya Nabi, afala akuna abadan syakura. Afala an akuna abadan syakura. Apa saya ini tidak pantas menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita hidup ketika kita ini merasa bahwasanya setiap perbuatan kita ini harus menjadi sumber kemanfaatan, sumber keselamatan bagi diri kita, maka jangan sekali-kali kita lengah dalam hidup kita. Karena apa? Ad-dunya jisrun wal aqilu la yabni kusura alal jusuri. Dunia ini jembatan saja bagi kita. Siapa di antara kita semua yang laki ataupun yang perempuan yang merasa akan hidup lama? Siapa yang yakin 100 tahun umurnya? Tidak ada yang yakin. Contohnya sudah jelas, Nabi Muhammad diwafatkan pada umur 63. Sekarang kita tinggal menghitung umur kita semua ini umur berapa. Jangan-jangan Allah tidak bisa menyampaikan sama dengan umurnya Nabi. Jangan-jangan sebentar lagi keluar dari masjid ini dipanggil menghadap kepada Allah. Maka jangan lengah menghadapi kehidupan ini. Kita boleh memfokuskan diri kita ini selalu mencari apa kebutuhan hidup kita. Akan tetapi kita jangan sampai lengah untuk mencari apa tujuan hidup kita. Jangan sampai lengah kita. Karena panggilan Allah itu pasti datang tiba-tiba kepada kita. Dan tidak nunggu persetujuan dari kita. Tidak menunggu apa yang menjadi kewajiban kita yang belum kita laksanakan. Tidak. Oleh sebab itu hati-hatilah menjalani hidup ini. Karena hidup di dunia ini bagaikan jembatan. Bahkan orang yang berakal tidak mungkin membangun bangunan yang megah, yang mewah di atas jembatan, membangun pangkat dihormati oleh orang lain di atas jembatan. Karena apa? Itu sia-sia belaka. Karena apa? Dunia ini bagaikan jembatan bagi kita. Jangan menganggap hidup kita lama, seakan-akan yang kita perbuat ini ada kesempatan untuk bertobat. Jangan. Harus betul-betul kita perhitungkan. Harus kita betul-betul apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam harus kita wujudkan. Jangan kita tawar-menawar kepada ketentuan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kita siap semua menjadi orang Islam? Jawab. Kita siap menjadi umat Rasulullah? Cintai agama Islam, cintai Rasulullah. Allah sudah membuktikan kesungguhan Allah kepada kita.
Kita lihat di sekitar kita, Allah menciptakan wujud kita dalam keadaan sempurna. Mata tanpa ada alat sedikit pun bisa melihat. Tangan kita ini diciptakan dalam keadaan sempurna. Tidak tanpa alat apapun kita bisa bergerak. Nafas keluar masuk dalam tubuh kita. Kenapa? Ketika kita diperintahkan beribadah kepada Allah, kadang-kadang kita teledor dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Menangislah kita kepada Allah. Itu termasuk kemungkaran yang kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari kita adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan sampai kita ini berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya kemungkaran yang kita lakukan merupakan satu titik hitam yang akan menutupi hati nurani kita untuk memandang bahwasanya ketentuan Allah itu wajib kita laksanakan akan tertutup. Satu, kita tinggalkan. Dua, kita tidak kita laksanakan. Kewajiban di rumah kita tinggalkan. Ada anak, ada istri yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan itu semua. Sadari bahwasanya kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan wajib taat kepada Allah. Boleh kita ini memfokuskan diri, mengingat bahwasanya saya ini mempunyai kebutuhan hidup, tapi jangan sampai kita ini melupakan kepada tujuan hidup. Bahkan kita diingatkan bahwasanya ketika kita ini dalam keadaan penuh dengan kekacauan dalam kehidupan kita, maka kesana kemari kita ini mencari jalan keluar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, cara untuk mencari jalan keluar, cara untuk meminta pertolongan kepada Allah, itu ada caranya. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cara untuk minta pertolongan kepada Allah dengan sabarlah kita dan laksanakan sholat kita. Sabar ini apa? Dikatakan di dalam Al-Quran juga sudah jelas. Yang dikatakan orang yang sabar, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada masalah, kita kembalikan kepada diri kita. Saya ini adalah milik Allah dan saya ini akan kembali kepada Allah. Semua yang saya alami harus saya adukan kepada Allah. Dengan cara begitu kita sadar bahwasanya diri kita ini harus berpegang teguh kepada yang maha kuat. Kita adalah makhluk yang lemah, Allah lah yang maha kuat. Oleh sebab itu kita jalankan dengan kesabaran. Mintalah kepada Allah dengan kesabaran. Sambil lalu kita yakini diri kita. Ajaklah kita menjadi orang yang yakin. Di mana Allah? Apakah Allah itu dekat apa jauh? Bagaimana cara untuk meminta kepada Allah? Al-Quran juga sudah jelas kepada kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani ud'uni astajib lakum. Apabila kamu ingin meminta kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah ini dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat, akan kita terima hajat yang kita minta. Ujibud da'wat. Ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah berjanji kepada kita semua, ayo minta kamu kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Antara lafaz ud'uni tidak ada pemisah. Yang di dalam ilmu gramatika Arab tidak ada kata penghubung di situ. Itu menandakan pertolongan Allah seketika itu terjadi. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, maka aku akan memberinya. Yakini kita, yang buatlah kita menjadi orang yang yakin.
masjid ini adalah solusi bagi kita untuk meminta kepada Allah. Karena kita berada di tempat yang baik, insya Allah kita ini masih ditakdirkan menjadi orang yang baik. Kemudian solusi yang kedua, cara untuk meminta kepada Allah, wassalah, dengan sholat kita. Kita perhatikan, Allah memerintahkan zakat, ada dalilnya. Allah memerintahkan untuk puasa, ada dalilnya, ada ayatnya. Tapi khusus ketika Allah memerintahkan sholat kepada kita, Rasulullah diperintahkan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwasanya sholat ini adalah penting bagi kita. Karena apa? Langsung diterima langsung oleh Rasulullah SAW menghadap kepada Allah. Kemudian tawar menawar antara Rasulullah dengan Allah, 50 ditawar sampai menjadi 5 waktu masih ditawar lagi kadang-kadang oleh kita. Naudzubillah min dari kita wajib kita laksanakan sholat tersebut. Bahkan ketika kita mampu untuk melaksanakan sholat, dikatakan bahwasanya innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat ini berat, melaksanakan sholat ini berat. Beruntunglah di antara kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mampu untuk melaksanakan sholat. Berarti kita tergolong orang yang khusyuk. Panggilan kita ini, sebutan kita adalah orang yang khusyuk. Akan tetapi orang khusyuk itu harus diilmuni, harus ada ilmunya. Bagaimana cara untuk menjadi orang yang khusyuk? Itu harus ada ilmunya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Resep untuk menjadi orang khusyuk, katanya yang pertama, ketika kita memasuki tempatnya sholat, maka kita ini harus ada sangkaan, harus ada keyakinan bahwasanya saya saat ini akan menghadap kepada Allah. Harus ada keyakinan. Seperti kita ini berhadapan dengan orang mulia di sekitar kita, penghormatan kita luar biasa kepada orang tersebut. Lebih-lebih kita menghormat kepada yang menciptakan kita, harus lebih hormat. Kita betul-betul tampakkan keyakinan kita sebelum Allahu Akbar. Yang mana Allahu Akbar yang pertama ini disebut sebagai takbiratul ihram. Istilahnya takbiratul ihram adalah takbir di mana kita ini diharamkan mengingat selain Allah. Maka kita gandengkan keyakinan tersebut. Takbir pertama, haram bagi saya mengingat selain Allah. Harus selalu 100% mengingat kepada Allah. Angkat takbir kita. Yakini bahwasanya ini saatnya menghadap kepada Allah. Itu yang pertama. Resep pertama untuk menjadi orang yang khusyuk. Resep yang kedua, alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Resep yang kedua, yakinkan kita bahwasanya sholat yang kita lakukan adalah sholat seorang yang akan pamitan menghadap kepada Allah. Kita lihat kenyataan yang sebenarnya. Ketika ada seorang yang sudah ditetapkan di pengadilan, dihukum mati, bagaimana keadaan orang tersebut? Yang tidak biasa dia lakukan, dia lakukan. Yang tidak biasa sholat, dia rajin sholat. Yang tidak biasa baca Al-Quran, dia rajin baca Al-Quran. Karena apa? Dirinya sudah mengetahui akan dijemput oleh Allah dengan cara dihukum mati. Semoga kampung ini tidak ada yang mengalaminya. Semoga tidak ada yang mengalami itu. Mati dalam keadaan husnul khotimah semua. Mati dalam keadaan semua membawa Islam. Karena itu merupakan nikmat yang sesungguhnya.
bahkan menjadi peringatan bagi kita agar supaya menjadi idaman tujuan bagi diri kita semua. Apalah artinya hidup, kesempurnaan dunia kita ketika tidak melahirkan husnul khotimah bagi kita, tidak melahirkan ketika kita ini dari awal menggebu-gebu menjadi orang Islam, akhir daripada hayat kita ini diakhiri tidak Islam. Naudzubillah, harus kita pupuk kesenangan kita kepada Islam dengan cara apa? Laksanakan aturan-aturan syariat sesuai yang sudah disampaikan oleh para ulama kepada kita. Jangan ada keterpaksaan untuk menerima, karena kita ini tidak ada seorang pun yang terpaksa hidup. Ada di antara sini yang terpaksa hidup? Tidak ada, semuanya menerima. Saya diwujudkan di dunia ini menerima, dan saya ini tahu bahwasanya saya ini adalah ciptaan Allah. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberikan kehidupan, dan Allah lah yang akan mematikanku. Maka tidak selayaknya kita ini tidak patuh kepada Allah. Itu resep yang ada dua. Resep untuk khusyuk ada dua. Yang pertama, hadirkan kita ini bahwasanya kita dalam keadaan akan menghadap kepada Allah. Yang kedua, bayangkan kita bahwasanya sholat yang kita lakukan adalah sholatnya orang yang akan mati atau pamitan menghadap kepada Allah. Insya Allah kita akan khusyuk. Ketika kita ini menjadi orang yang khusyuk, maka kita ini sama dengan apa? Mengingat sejarahnya Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk taat kepada Allah. Bahkan suatu saat Rasulullah itu tetap beribadah hatta tatamarat qadamahu, hingga kakinya bengkak. Meskipun Rasulullah sudah dijamin surga, kenikmatan sudah diterima oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ada terbesit sedikit pun kenikmatan tersebut dihubungkan dengan masalah dunia. Kita lihat kehidupan Rasulullah. Adakah Rasulullah mempunyai rumah megah, pakaian mewah? Tidak ada. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah takdirkan kepada kita harus kita manfaatkan menjadi ladang pahala bagi kita. Ini sedikit menambahkan pesan-pesan daripada takmir masjid ini. Kita sokong betul-betul masjid ini apa sekiranya menjadi masjid yang kerasan, megah, kemudian layak untuk kita bantu apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang melahirkan kita menjadi orang yang mempunyai tabungan pahala di sisi Allah. 1000 menjadi pahala yang abadi bagi kita. 100 juta di tangan kita belum tentu menjadi hak milik kita. Belum tentu, bahkan ini menjadi dilema. Ada seorang munafik yang diceritakan di dalam surat Al-Munafikun juz 28. Orang munafik itu berkata kepada Allah, fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang munafik itu memohon kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku ya Allah, jangan kau cabut nyawaku, akhirkanlah nyawaku ini ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya akan rajin bersedekah dan saya akan menjadi orang yang baik. Kita sudah paham bahwasanya ketika janji Allah datang kepada kita, bisakah kita membeli para malaikat? Bisakah kita ini membeli keputusan Allah? Tidak bisa. Allah Maha Kaya. Allah, malaikat itu patuh kepada Allah, tidak mau ada hubungan dengan masalah dunia, tidak ada. Tidak ada manfaatnya sudah. Ketika ada janji Allah datang kepada kita, maka pastinya kita mau tidak mau harus menghadap kepada Allah. Seperti keadaannya orang munafik meminta diulur daripada cabutan nyawanya oleh Allah. Berjanji kepada ya Allah, tunda sedikit ya Allah, saya akan rajin bersedekah dan saya akan menjadi orang yang baik. Percuma keadaan seperti itu. Semoga dengan adanya perayaan Maulid ini kita ingat kepada Rasulullah SAW. Kita rindu kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah sudah membuktikan kerinduannya kepada kita. Rasulullah rindu kepada kita semua. Bahkan kita semua disebut-sebut hingga akhir hayat Rasulullah. Rasulullah menyebut kita semua sebagai umatnya. Ummati, ummati selalu disebut oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu diminta oleh malaikat yang menjaga sorga, malaikat Ridwan, silahkan Rasulullah masuk. Apa Rasulullah? Saya tidak mau masuk kecuali saya mempunyai satu keinginan. Apa katanya malaikat? Apa keinginannya wahai Rasulullah? Saya ingin menyaksikan, saya ingin bersama dengan para umatku untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu permintaan Rasulullah. Kepedulian Rasulullah ini masih ada kepada kita. Ada 3 sebab. Ini mungkin bisa menjadi pedoman dan ingatan bagi kita. Rasulullah dicintai akibat 3 sebab. Sebab yang pertama, al-kamal. Rasulullah adalah makhluk yang sempurna. Sampai Allah memuji kesempurnaan Rasulullah SAW di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh akhlak budi pekerti Rasulullah ini sempurna. Siapa yang mau memuji? Allah. Apalagi kita sebagai makhluk Allah tidak mau memuji dan mencontoh kepada Rasulullah. Ini kebanggaan. Allah sudah memuji kesempurnaan Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, kita bergembira atas kelahiran Rasulullah akibat kesempurnaan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ini jamal. Ya, indah semuanya. Keindahan Rasulullah ini melebihi keindahannya para nabi-nabi yang ada. Nabi Yusuf ganteng, Rasulullah di atas. Kemudian mukjizatnya para nabi sempurna, Rasulullah di atasnya lagi. Indah semuanya. Akibat keindahan Rasulullah, kita cinta dan gembira atas kelahirannya Rasulullah. Yang ketiga, kita senang merayakan hari kelahirannya Rasulullah akibat an-nawalu. Rasulullah peduli kepada kita. Rasulullah peduli, sangat peduli kepada kita. Lebih-lebih itu kepada fakir miskin. Rasulullah peduli kepada fakir miskin. Bahkan di dalam doanya Rasulullah mengatakan, Allahumma ahyini miskinan. Hidupkanlah ya Allah aku dalam keadaan orang miskin, dan kumpulkanlah aku ya Allah bersama orang-orang miskin. Bersyukurlah kita ini ketika melihat ada orang di bawah kita, bersyukurlah. Dengan syukur itulah akan meningkat daripada nikmat-nikmat yang ada pada kita. Itu adalah bukti ucapan daripada seorang ulama yang bernama Syekh Athaillah Al-Iskandari. Ketika kita ini menjadi orang yang tidak mau bersyukur, itu hakikatnya kita ini menawarkan kepada Allah, ya Allah, kenikmatan saya ini hilangkan ya Allah. Itu ibaratnya orang yang tidak mau bersyukur. Ketika kita mau menjadi orang yang bersyukur, bagaimana? Itu hakikatnya kita ini meminta kepada Allah, jangan hilangkan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Jadi kita makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk memilih kemana kita akan bawa diri kita. Ketika kita melihat orang sukses, pastinya kita ini akan mengimpi-impikan kesuksesan seperti orang yang mengalami kesuksesan. Akan tetapi ketika ada orang yang mengalami musibah, maka kita ini memohon kepada Allah, jangan sampai saya seperti orang yang kena musibah. Itu menandakan musibah atau kejelekan itu agar supaya tidak kita lakukan. Kita semua mengimpi-impikan pahala yang membuat kita selamat di dunia sampai akhirat. Dengan berkumpulnya kita di tempat ini, maka kita harus menyaksikan dan kita bawa diri kita, kenali diri kita, bahwasanya ketika kita mengenal bahwa diri kita lemah, banyak rintangan yang dialami oleh hidup kita, maka kita harus
Bawa pikiran kita, ada yang maha kuat yakni Allah. Berpegang teguhlah kepada Allah. Apa yang kita minta, mintalah kepada Allah. Apa yang kita usahakan, mintalah usaha kepada Allah, sehingga Allah akan membukakan jalan kepada kita semua. Semoga majelis ini menjadi majelis yang makmur. Tambah tahun tambah meriah, tambah tahun tambah senang kita menjadi orang Islam. Tambah tahun kita ini menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan semoga kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Marilah kita memohon dengan ucapan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, mengharap supaya mendapatkan nikmat husnul khatimah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha ya Allah biha. Sama-sama. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha. Bi husnil khatimah. Yakinlah dan pertahankanlah keimanan kepercayaan kita kepada Allah. Pertahankanlah kecintaan kita kepada Rasulullah. Hilangkanlah rasa keterpaksaan kita mengikuti aturan-aturan syariatnya Allah. Hilangkanlah keterpaksaan kita untuk mencontoh daripada perilaku Rasulullah. Ikhlaskanlah mencontoh Rasulullah. Ikhlaskanlah menjadi umat Rasulullah. Yakinkanlah bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab istri anak kita. Semoga kita mampu untuk menjalankannya. Semoga anak dan istri kita dapat diajak menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Yakinkanlah bahwasanya setiap orang mukmin mengimpi-impikan kemukminannya di bawah sampai mati menghadap kepada Allah. Yakinkanlah bahwasanya kita duduk di tempat yang baik. Pastinya ya Allah, semoga kita ditakdirkan membawa iman dan Islam ketika menghadap kepada Engkau ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kita adalah orang yang baik semuanya ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kita berkorban di jalan-Mu ya Allah. Saksikanlah ya Allah, semoga kita semua ditakdirkan menjadi orang yang luas rezekinya dan dapat membantu perjuangannya Rasulullah SAW. Saksikanlah ya Allah, semoga tahun-tahun yang akan datang kita menjadi orang yang betul-betul bertanggung jawab atas amanah-Mu ya Allah. Bertanggung jawab atas perintah-Mu ya Allah. Mencintai Nabi-Mu ya Allah. Kami senang atas kelahiran Nabi-Mu ya Allah. Nabi Muhammad bersabda, berjanji kepada kita semua, barang siapa yang senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahkan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, janji Nabi Muhammad, orang itu akan bersamaku di surga. Semoga Allah mentakdirkan kita berada di surga bersama Nabi Muhammad. Memberikan kesempatan untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan nikmat bermimpi dengan Nabi Muhammad-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan ya Allah bahwasanya sholawat yang biasa aku lantunkan kepada Nabi Muhammad ini menjadi pemberi syafaat kepada diri kami semua ya Allah. Hanya usaha inilah ya Allah kami haturkan kepada Engkau. Bukakanlah bahwasanya kami adalah orang yang banyak berdosa selama ini ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Rubahlah perbuatan kami menjadi perbuatan yang baik ya Allah. Jangan kau susahkan Nabi Muhammad SAW. Jangan kau buat susah Nabi Muhammad akibat perbuatan kami ya Allah. Jangan kau susahkan Nabi Muhammad atas perilaku kami ya Allah. Engkau maha melihat apa yang kami lakukan ya Allah. Kami banyak berbuat dosa kepada Engkau ya Allah. Bukakanlah pintu taubat-Mu ya Allah kepada kami ya Allah.
Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang diimpi-impikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah keluarga kami menjadi orang yang senang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pangkat yang kami dapatkan selama di dunia ini semoga membawa keselamatan kepada diri kami dan keluarga kami. Rezeki yang kami dapatkan semoga membawa keselamatan kepada diri kami dan keluarga kami. Kami yakin bahwasanya kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Kami semua yakin bahwasanya kami adalah ahli barzah yang akan dipanggil menghadap kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kesempatan bagi kami untuk bertaubat sebelum ditakdirkan menjadi ahli barzah. Bukakanlah pintu taubat-Mu ya Allah kepada kami ya Allah, sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Engkau ya Allah. Kami semua merasa banyak kekurangan dalam hidup kami. Sempurkanlah ya Allah, sempurkanlah ya Allah hidup kami ya Allah, sehingga menjadi hidup yang membawa manfaat, keberkahan, keselamatan kepada diri kami semua ya Allah. Semoga kita ditakdirkan menjadi orang yang hidup di tempat yang baik dan dimatikan di tempat yang baik. Rasulullah berjanji di dalam hadisnya, wa yu'ishu ma'asha alaih wa yumitu ma'amata alaih. Orang itu akan dihidupkan dan dimatikan menurut kebiasaannya. Kami sudah melakukan kebiasaan baik ya Allah. Biasakanlah ya Allah, buatlah kami biasa untuk melakukan perbuatan baik ya Allah. Berada di tempat baik ya Allah, sehingga kami yakin akan dimatikan dalam keadaan baik karena berada di tempat yang baik. Semoga kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang selamat, mendapatkan rezeki husnul khotimah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, mendapatkan rezeki yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah, dan semoga kita menjadi orang-orang pilihan daripada pilihannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi juru selamat atas keluarga kami semua ya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Apa yang bisa kami sampaikan mungkin terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saksikanlah bahwasanya kita senang berada di tempat yang baik. Jangan sampai ada penyesalan berada di tempat yang baik, karena itu akan menyebabkan kita menampilkan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Senangkanlah kita berada di tempat yang baik, meskipun berpanas-panasan. Yakinkanlah pahala yang berpanas-panasan ini lebih banyak dibandingkan pahala orang-orang yang enak berada di tempat yang enak. Karena itu merupakan resiko. Semakin banyak resiko yang kita alami, insya Allah semakin berat pahala yang kita akan dapatkan. Marilah kita memohon doa, semoga kelangsungan masjid ini menjadi tambah makmur kepada kita, dan semoga pembangunan masjid ini menjadi lancar dan bisa kita rasakan semua kenikmatan daripada bangunan daripada masjid ini. Yang terakhir, jangan lupa Al-Fakir mengajak atas amanah daripada takmir masjid yang bisa menyumbang. Yakinkanlah kita ini akan membantu perjuangannya Rasulullah SAW. Yakinkanlah bahwasanya sumbangan yang kita tempelkan di dinding-dinding masjid ini merupakan pahala yang betul-betul akan kita kembalikan kepada diri kita semua. Yakinkanlah apa yang kita sumbangkan kepada tempat-tempat mulia itu akan melahirkan bahwasanya suatu saat rezeki kita pasti akan berkah. Berkahnya akibat orang yang memakmurkan masjid ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan semoga menjadi manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah kepada para hadirin sekalian dan kepada para jamaah semuanya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada tokoh-tokoh agama di tempat ini dan juga para aparatur negara, kita doakan semoga tetap semangat untuk menjalankan kewajiban kepada warga negara Indonesia. Semoga
tempat ini menjadi tempat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang bisa kita rasakan ketentramannya kepada kita dan anak-anak kita dan keluarga kita semua. Mari kita baca Fatihah. Semoga apa yang menjadi niatan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang memang betul-betul ikhlas menjalankan daripada aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita, kecintaan kita terutama kepada Rasulullah semakin hari semakin tahun bertambah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niat wa ala kulli tin salihah bi jahi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang menyampaikan maulid hasanahnya mengenai Maulid Nabi. Untuk selanjutnya adalah kami mohon sekali lagi kepada anak-anak agar dapat tenang, yaitu acara terakhir pembacaan doa fiyubi yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau guru kita Kiai Haji Badri Rafi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Muhammad nurun li badril huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
اللهم صل على محمد والمرسلين عليه وسلم منهم ملائكة تسوى اللهم صل على محمد والمرسلين عليه وسلم والقرآن فقله فهدى اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم خير بارك وعلى آله وصحبه حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد بالوقت الوحيد وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين وبلغ سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزي أن أفضل من زيد نبيا الأمة وهذه الوصيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وحسب المقام المحمود الذي وأتاه يا أرحم الراحمين وبلغنا وإياهم مما يستوجب شفاعته ويرتدي من الله رحمته والحمد لله رب العالمين وبحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين لنهج القوم اجعلنا من خيار المسجد واسترنا بليل حرمته واحشرنا وذنب واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وآمن على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع بالخلائق وترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وأفضنا علينا ببركته بباس العز والتكريم واسكننا بجواره بدار النعيم ونحينا بالجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وأن أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسلما ومولنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبين في دار القرار تقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا بالإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما
وبرؤيا محمد فللأنفس عبد عن غرام ولوعتي لا تحركني في المنام ذاك دين ملتي ذاك لي غاية المرض محنتي فيه لك في سلفتي للهوى حرام ما فتنتك بقتي ستجوني من الكلام وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا من كيف خير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل بسر الصلاة الفاتحة. Demikian tadi para jamaah sekalian dengan berakhirnya doa kami maka berakhirnya seluruh kegiatan kita pada kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau Habib Umar bin Salim Segaf menjadi dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana Nabi kita mencintai kita semua, dan semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili pengurus Majelis ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami selaku pemandu acara pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasul